Universitas Merdeka Malang, prodi perbankan ingin bertanya tentang ini pengusaha sukses begitu. Jadi pertanyaannya itu ini latar belakang ibu dan perkenalan diri bu. Oke, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Resi Imelda Malino. Saya biasa dipanggil Ibu Resi atau Ibu Mama Dio. Kemudian saya ini memiliki bisnis kecil-kecilan ya, yaitu di bidang jasa ya. Kalau itu jadi saya menjual jaket dan kebutuhan rumah tangga, camilan seperti itu. Kemudian apalagi tadi pertanyaannya? Latar belakangnya, saya ibu rumah tangga, memiliki 2 anak, semua pria, dan suami bekerja di Cafe Fried Chicken. Bu, bagaimana ibu memulai perjalanan bisnis? Tantangan apa yang ibu hadapi? Nah ini, kalau mengenai perjalanan bisnis, prosesnya itu sangat-sangat panjang sekali ya. Mungkin dari awal mula kami berbisnis itu jatuh bangun. Pertama kami berbisnis di bidang telur. Kami dulu menjual telur, kami berjual di pinggir jalan dengan menggunakan pickup. Kemudian usaha kami tidak jalan karena orang tua sakit, jadi kami harus merawat mereka. Kemudian setelah dari telur kami membuka usaha baru lagi di bidang konveksi. Waktu itu kami sablon kaos. Itu kami kerjakan berdua saja, saya dengan bapak. Dengan berjalannya sablon kaos itu sekitar 7 tahun berhasil. Kemudian kami jatuh karena pandemi. Setelah kami jatuh di pandemi itu, kami berusaha lagi, usaha di bidang ikan, jual beli ikan, perlengkapan, dan kami ini sempat membuka toko di luar. Kemudian kami jatuh kembali. Kami ditipu karyawan kami, semua uang kami hilang. Akhirnya di situ kami jatuh, kami hanya pasrah dan berdoa sama Tuhan, Tuhan yang memberikan yang terbaik. Suami bekerja di Maxim, driver online, sepeda motor waktu itu, selama hampir 2 tahun atau 3 tahun lah. Setelah bekerja di driver Maxim, saya buka usaha sendiri, pertama di jaket, kemudian saya mencoba lagi mau masuk di usaha saya sebenarnya sebelumnya. Saya pernah jualan online, itu di bidang kebutuhan rumah tangga sama snack-snack. Saya mencoba lagi, merintis lagi, karena habis jatuh, dana kami habis semua karena ditipu orang. Kami merintis kembali, akhirnya puji Tuhan, Tuhan buka jalan berkat. Kami bisa sekarang berdiri lagi, dan bapak pun tahun kemarin diterima bekerja di Cafe Fried Chicken. Mungkin itu juga salah satu jalan Tuhan ya, kita nggak tahu ya, karena kita kan jatuh bangun gitu. Jadi tetaplah berusaha. Pasti saya percaya saya bisa memiliki toko lagi seperti dulu. Gitu. Apa lagi mungkin? Tanya lagi? Apa sih bu kesalahan yang paling umum dalam memulai bisnis ibu yang sering ibu alami? Kesalahan adalah percaya penuh ke orang lain. Saya mempercayai orang. Bisnis pertama sebenarnya sebelum saya jualan telur itu adalah kami menjual buah. Kami ditipu juga itu malah lebih banyak dari usaha ikan kami. Itu ratusan juta. Mobil melayang, rumah ini pun hampir melayang waktu itu. Tapi Tuhan masih melindungi rumah ini. Karena apa? Karena saya penuh percaya ke orang. Itu pertama. Yang kedua, dalam menata keuangannya. Jadi saya waktu itu sampai ini ya, masih merintis ya, saya masih belajar terus.
laporan keuangan. Mungkin karena pribadi ya, bisnis sendiri, jadi laporan keuangannya itu campur aduk dengan kebutuhan rumah, dengan kebutuhan bisnis, itu dijadikan satu. Sebenarnya seperti itu sebenarnya nggak boleh. Kebutuhan rumah sendiri, kebutuhan bisnis sendiri. Itu yang sekarang sedang kami pelajari. Gitu. Ini pertanyaannya lagi. Apa prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang Ibu pegang dalam pengalaman bisnis Ibu? Prinsip yang saya pegang dalam pengalaman bisnis adalah kejujuran. Itu saja. Walaupun saya masih ditipu orang, kami berdua bersama suami berusaha untuk jujur dan terus berdoa. Hanya itu aja ya, mungkin. Bagaimana Ibu beradaptasi dengan perubahan pasar dan perkembangan teknologi? Nah ini, karena sering jatuh bangun ya, jadi dengan adanya perubahan pasar, perubahan teknologi, kita harus pintar-pintar mencari ide. Bisnis apa yang akan kita, kalau misalnya terjadi seperti ini, kita harus mencari ide lagi. Untuk berikutnya, saya harus bekerja apa, berjual apa. Kayak sekarang, kemarin hari raya, full kan snack-snack itu pasti laku ya, jaket-jaket kan orang-orang mau mudik itu kan pasti laku. Nah setelah hari raya ini saya harus berpikir lagi, apa ya, ide apa untuk bisa memenuhi dapur saya gitu ya. Seperti itu. Jadi harus kreatif, punya ide-ide. Kalau menurut saya seperti itu. Ada lagi? Tidak. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Tuhan memberkati.